Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar pengantar manajemen dan ini adalah pertemuan kelima kita dan kita akan belajar mengenai manajemen strategis. Bersama saya, Rosana Eri. Oh ya, ini seperti yang kemarin saya ceritakan. Jadi kalau di manajemen kita akan belajar mulai dari manajemen strategis, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, hari ini kita mau overview manajemen strategis. Nanti jadi materi ini sebenarnya lebih dalam akan kalian dalami di mata kuliah manajemen strategis kayak gitu. Tapi di sini kita cuma mau overview aja di pengantar manajemen, cuman mengantarkan aja kalian nanti setidaknya tahu manajemen strategis itu membahas apa. Kira-kira itu yang akan kita pelajari di pertemuan kita pada pagi hari ini. Mulai ke definisi manajemen strategis. Jadi di awal itu pasti lebih bagusnya diawali dari mendefinisikan apa yang akan kita bahas. Jadi ini adalah definisi dari manajemen strategi. Dari buku yang kita jadikan acuan, manajemen strategi itu didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Kita ingat-ingat dulu pelajaran di awal gitu ya, di pertemuan kedua, bahwa manajemen itu memang selain science, dia juga art gitu ya. Jadi selain pengetahuan, dia juga seni. Dia ilmu pengetahuan berdasarkan sesuatu yang empiris, tapi dia juga merupakan art. Jadi pengaplikasiannya itu harus luas sesuai dengan keadaan gitu, dalam merumuskan dan mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional. Jadi ini ada misalnya di sebuah perusahaan itu ada fungsi pemasaran, fungsi pengelolaan sumber daya manusia, dan fungsi-fungsi yang lain kayak gitu kan kalau di perusahaan. Nah, ini adalah lintas fungsional dan ini agar si perusahaan tersebut atau organisasi tersebut itu bisa mencapai tujuannya. Kira-kira seperti itu definisinya. Ada 3 tahap dalam manajemen strategi. Yang pertama adalah perumusan strategi, yang kedua adalah penerapan strategi, yang ketiga adalah penilaian strategi. Ini mirip-mirip atau dulu di pertemuan kedua ada beberapa mahasiswa yang tanya juga apakah dalam manajemen itu selalu siklusnya itu seperti itu. Dimulai dari merumuskan, kemudian menerapkan, terus yang terakhir adalah menilai atau mengevaluasi, ataukah berputar seperti itu terus? Jawabannya adalah iya. Jadi dalam manajemen strategi pun itu juga seperti itu. Pertama itu adalah dengan perumusan atau merencanakan, terus kemudian diimplementasikan, kemudian dievaluasi atau dinilai. Dan itu siklusnya terus berputar seperti itu. Dan berikutnya adalah mengintegrasikan antara intuisi dan analisis. Seperti yang kita tahu ya, analisis itu pasti ada hal-hal yang berbau empiris, melalui riset atau melalui keilmuan yang sudah mapan, teori yang sudah mapan, dan lain sebagainya. Tapi ternyata juga harus diintegrasikan dengan intuisi gitu, atau cara berpikir atau berdasarkan pengalaman kayak gitu kan, intuisi seperti itu. Ini kapan memakai intuisi, kapan memakai analisis, itu juga diperhatikan. Nah, hari ini atau di slide ini kita akan mengetahui atau mempelajari kapankah intuisi itu dipakai dalam membuat, merumuskan sebuah strategi serta mengevaluasinya. Yaitu yang pertama, ketika situasi itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi ketika perusahaan ini penuh dengan ketidakpastian tentang option-option yang dipilih, kemungkinan untuk berhasil dan gagal sama-sama 50%, sama-sama nggak pasti, nggak ada angka yang lebih bagus gitu ya. Dalam kondisi tidak pasti, maka bisa digunakan intuisi. Yang kedua, itu adalah terdapat beberapa variabel yang saling terkait gitu ya. Jadi kalau misalnya pemasaran gitu ya, terus kemudian ternyata ada variabel force major misalnya COVID kayak gitu. Ini sesuatu yang kondisi lingkungan eksternal yang terkait dengan pemasaran. Nah,
hal ini bisa menggunakan intuisi, harusnya seperti apa gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, ada beberapa alternatif yang tidak masuk akal. Jadi ketika dirapatkan atau dirumuskan, ternyata ada loh alternatif atau jalan keluar yang sepertinya tidak masuk akal tapi bisa untuk dicoba. Nah, ini bisa digunakan intuisi. Yang sering dibahas ketika kita mau membahas tentang strategi adalah tentang menghadapi perubahan. Dan dalam menghadapi perubahan, salah satu strategi yang digunakan adalah memonitor berbagai peristiwa dan tren, baik internal maupun eksternal, sehingga perubahan dapat dibuat pada waktu ketika dibutuhkan. Jadi kemarin kita udah pernah belajar mengenai lingkungan internal maupun eksternal. Begitu juga yang terjadi ketika adanya tren atau sesuatu yang terjadi di masa itu gitu ya, baik internal maupun eksternal. Seorang manajer itu harus bisa memonitor berbagai peristiwa sehingga bisa merumuskan sebuah strategi yang bisa dipakai atau digunakan sewaktu di perusahaan membutuhkan atau organisasi membutuhkan. Kosakata lain yang sering dibahas dalam manajemen strategis adalah keunggulan kompetitif atau competitive advantages. Competitive advantages itu apa sih? Competitive advantages itu adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan dengan jauh lebih baik oleh sebuah perusahaan bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan saingan. Contohnya, ketika kita mau membandingkan dua brand, contohnya ini aja deh, Indomie dengan mie sedap gitu ya. Indomie dan mie sedap itu sama-sama mie goreng gitu, punya produk mie goreng sama, tapi masing-masing mempunyai keunggulan kompetitif yang berbeda-beda. Keunggulan kompetitif itu nggak dimiliki oleh perusahaan lain atau pesaingnya. Contoh, Indomie itu keunggulan kompetitifnya adalah pada rasa atau taste. Itu nggak bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain. Dan kebanyakan konsumen mengakui bahwa rasa dari Indomie itu enak kayak gitu dan paling enak atau mie terenak kayak gitu. Tapi mie sedap itu juga mempunyai keunggulan kompetitif. Mungkin dia akan kalah dengan Indomie ketika dibandingkan dari segi rasa. Tapi keunggulan kompetitif mie sedap itu adalah ketika direbus, mie-nya itu bisa jadi banyak meskipun netonya atau berat bersihnya itu tuh sama. Jadi orang itu cenderung memilih mie sedap karena direbus itu bisa jadi banyak meskipun rasanya nggak terlalu enak gitu ya kalau dibandingkan Indomie. Jadi itulah keunggulan kompetitif. Setiap perusahaan atau setiap produk itu tuh mempunyai keunggulan kompetitifnya sendiri-sendiri. Indomie dengan keunggulan kompetitifnya berupa rasa yang enak dan sulit ditiru oleh perusahaan lain, sedangkan mie sedap dia ada pada produknya. Jadi mie-nya itu kalau direbus bisa mengembang. Itulah keunggulan kompetitif dan juga nggak bisa dipakai atau ditiru oleh Indomie juga. Nah, seperti itu contohnya keunggulan kompetitif. Terus pertanyaan selanjutnya adalah siapa sih penyusun strategi dalam manajemen strategi sebuah perusahaan atau sebuah organisasi? Jadi kalau penyusun strategi itu adalah individu-individu yang paling bertanggung jawab pada keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Jadi di perusahaan itu tuh siapa yang paling bertanggung jawab? Dialah yang membuat manajemen strategi atau yang membuat strategi. Jadi manajemen strategi ini adalah dibuat oleh orang-orang yang dia ada di top level, bukan di bawah, bukan di level bawah kayak gitu ya. Jadi dia ada di top level di bagian atas sebuah perusahaan. Bagian atasnya sebuah perusahaan tentu beda-beda ya, karena struktur organisasi di setiap perusahaan masing-masing berbeda. Seatas-atasnya satu perusahaan itu beda dengan seatas-atasnya perusahaan yang lain. Ada yang struktur manajemennya pendek rentangnya, ada yang tinggi sekali karena perusahaan itu memang sudah besar sekali. Nah, ini berbeda-beda. Tapi intinya penyusun strategi itu adalah individu-individu yang bertanggung jawab pada keberhasilan dan kegagalan organisasi itu gitu.
Nah, terus dalam menyusun strategi itu yang dilakukan adalah pertama dia mengumpulkan, 2 menganalisis, 3 mengorganisasi. Apa yang dikumpulkan, dianalisis dan diorganisasi yaitu informasi. Jadi informasi itu berguna untuk menyusun sebuah strategi gitu. Informasi itu banyak sekali. Nanti kalau kalian belajar di kayak misalnya budgeting atau penganggaran kayak gitu ya, itu akan mengerti bahwa informasi itu bisa digunakan untuk banyak hal, nggak cuman untuk melaporkan aja, bahkan untuk predicting, untuk forecasting, untuk mengetahui di masa depan itu sangat menggunakan informasi. Melakukan sebuah strategi jangka 5 tahun, 10 tahun itu juga butuh informasi gitu ya, baik internal maupun eksternal. Terus apa sih sebenarnya yang dibahas dalam manajemen strategi? Dalam manajemen strategi itu biasanya orang-orang cenderung melihat manajemen strategi itu ngomongin tentang visi dan misi perusahaan kayak gitu. Nah, itu memang intinya dari sebuah perusahaan itu adalah visi dan misi kayak gitu. Terus nanti dari visi dan misi itu nanti akan dijabarkan dalam sebuah tujuan. Nah, kalau udah tujuan itu udah rigid, nanti udah bisa diaplikasikan dalam sebuah rancangan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kita bahas dari visi dulu. Visi itu adalah menjawab kita ingin seperti apa gitu ya. Terus kalau misi itu adalah pernyataan tujuan yang secara jelas membedakan satu bisnis dengan perusahaan lain yang sejenis. Bisa jadi visinya mirip tapi nanti misinya itu akan berbeda-beda gitu ya. Terus kalau misi itu menjawab sebuah pertanyaan, apakah bisnis kita ini? Apa sih bisnis kita ini gitu ya? Kalau visi itu menjawab pertanyaan kita itu ingin seperti apa. Nanti bisa search sekalian di Google gitu ya. Visi misi Coca-Cola misalnya, visi misi Nissin gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Oh ya, yang buat belajar dari rumah mungkin nggak terlalu deket ya dengan Coca-Cola maupun Nissin, tapi suatu saat nanti ketika perkuliahannya udah nggak online lagi dan kalian stay di Salatiga itu Nissin, Coca-Cola itu ada di sekitar kita. Nah, kalian bisa melihat tuh mengamati perusahaan-perusahaan itu tuh seperti apa sih. Coca-Cola visi misinya seperti apa, Nissin visi misinya seperti apa gitu, strateginya seperti apa, tujuan mereka itu seperti apa gitu, langkah-langkah mereka itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu nanti kalian bisa amati, kepoin gitu ya di Google seperti itu. Dalam menyusun strategi nanti kita akan berbincang juga mengenai kelebihan, kekurangan, terus kemudian juga peluang dan juga ancaman atau sering disebut analisis SWOT gitu. Tapi nanti akan lebih dalamnya sebenarnya ketika kita ada di mata kuliah manajemen strategi itu ya. Jadi kita akan belajar mengenai kekuatan perusahaan, kemudian weakness, kekurangan, terus kemudian juga peluang, terus kemudian ancaman-ancaman yang dipunyai oleh perusahaan itu. Gunanya untuk menganalisis itu adalah untuk menyusun sebuah strategi. Jadi strategi itu bisa dilakukan dengan dasar setelah membuat analisis SWOT itu gitu. Terus setelah menganalisis itu nanti akan bisa dirumuskan strategi-strategi yang lebih bagus. Sebenarnya alat analisis itu nggak cuma SWOT sih di manajemen strategis, tapi untuk perkenalan biasanya kalau di pengantar manajemen seperti ini itu menggunakan analisis SWOT. Tapi nanti kalau kalian lebih dalam lagi belajar mengenai manajemen strategi itu banyak sekali alat-alat analisis kayak misalnya PESTEL, 5 Forces dan lain sebagainya gitu. Nanti akan kalian lebih dalami lagi ketika mengambil mata kuliah manajemen strategis. Tapi kali ini di slide ini kita akan belajar mengenai peluang dan ancaman eksternal. Jadi kalau mau menyusun strategi kita harus melihat peluang dan ancaman eksternal. Peluang dan ancaman itu contohnya adalah peluang ekonomi, sosial, budaya, demografis, lingkungan, politik, terus kemudian hukum, pemerintahan, teknologi. Nah, itu tuh seperti apa gitu. Secara ekonomi misalnya, ada nggak peluang kita mau memasukkan barang di negara tersebut gitu misalnya, padahal ekonomi di negara itu nggak bagus misalnya. Terus kondisi sosialnya, misalnya kita adalah perusahaan produk
hijab warna-warni kayak gitu ya, kayak apa sih, kayak Zoya gitu yang warnanya cerah-cerah gitu. Terus apalagi ya kalau di sini Shasmira, terus apalagi Nobi gitu ya kalau di Salatiga. Terus kemudian kita mau dengan produk kita mau menjual produk-produk kita hijab-hijab yang warna-warni itu ke negara Timur Tengah yang perempuannya berpakaian hitam-hitam gitu. Bisa nggak bisa gitu, karena nggak ada peluang di sana. Peluangnya sangat kecil untuk laku gitu kan. Terus kondisi demografis nih gitu, misalnya kita mau memasarkan produk di Jepang kayak gitu, tapi kita mau memasarkannya produk apa ya, misalnya produk mainan anak kecil gitu. Nah, itu akan peluangnya susah. Kenapa? Karena dari segi kondisi demografis, itu penduduk Jepang itu sedikit sekali anak-anak kecilnya. Kebanyakan adalah orang-orang tua atau orang-orang dewasa. Jadi, nggak ada peluang untuk di sana. Terus kemudian lingkungan hidup juga. Kayak contohnya, lagi-lagi ya, kenapa sih Jepang itu memasarkan motornya kayak Honda, Suzuki, dan lain sebagainya. Itu tuh di Indonesia. Mereka nggak pakai sendiri karena isu lingkungan hidup di Jepang itu tuh sangat diperhatikan gitu. Mereka nggak pakai angkutan-angkutan pribadi, mereka lebih pakai angkutan umum, sehingga mereka nggak memungkinkan memproduksi sepeda motor atau mobil-mobil pribadi untuk mereka sendiri. Jadi mereka akan memasarkan di negara-negara yang tidak terlalu concern terhadap lingkungan hidup kayak gitu. Terus kemudian pemerintahan, juga kondisi pemerintah di suatu negara itu seperti apa, itu juga kita akan melihat itu. Terus kemudian teknologi yang dipakai kayak gitu ya. Nah, itu menjadi pertimbangan apakah ada peluang atau ancaman, sehingga kita bisa menyusun strategi berdasarkan ini. Selain peluang dan ancaman, kita juga belajar mengenai kekuatan dan kelemahan internal yang digunakan untuk menyusun strategi di sebuah perusahaan. Kekuatan dan kelemahan ini mulai dari manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan atau research and development, kemudian aktivitas sistem informasi manajemen. Jadi ini adalah ada di dalam perusahaan itu gitu. Kalau tadi kan lingkungan dan ancaman dan peluang itu dari luar. Kalau ini dari dalam perusahaan. Manajemen perusahaan itu gimana? Udah baik atau belum? Kayak gitu. Terus pemasarannya udah baik atau belum gitu. Keuangannya baik atau enggak? Modalnya seberapa banyak dan lain sebagainya. Terus kemudian tingkat research and development-nya, tingkat penelitian dan pengembangannya udah sejauh mana? Terus sistem informasinya udah bagus atau belum? Nah, itu adalah juga digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan ketika kita akan membuat sebuah strategi. Satu hal yang identik dengan manajemen strategis adalah tujuan jangka panjang. Jadi manajemen strategis ini ngomongin visi, misi, tujuan, analisis. Ini adalah untuk tujuan yang jangka panjang, bukan jangka pendek. Beda ketika kita belajar mengenai budgeting misalnya. Itu adalah untuk tujuan-tujuan jangka pendek. Tapi kalau di manajemen strategis, ini adalah untuk jangka panjang. Tujuannya apa sih kalau tujuan jangka panjang atau membuat strategi jangka panjang di manajemen strategis ini? Tujuannya adalah menyatakan arah, terus dia juga bisa membantu dalam mengevaluasi, menciptakan sinergi, terus kemudian juga menjelaskan prioritas, perusahaan itu mau memprioritaskan apa dan bagaimana gitu. Terus kemudian memfokuskan koordinasi, bagaimana fokus pada koordinasi, menyediakan landasan bagi aktivitas perencanaan, pengorganisasian, juga pemotivasian. Terus kalau bertanya-tanya, strategi itu yang dimaksud strategi yang seperti apa sih yang biasanya digunakan oleh perusahaan? Bentuk strateginya itu seperti apa? Nah, ini kan strategi itu kan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Jadi cakupannya biasanya ngomongin tentang ekspansi. Ekspansi secara geografis, misalnya perusahaan di Indonesia gitu, perusahaan besar gitu, terus tiba-tiba dibeli sama asing gitu ya, ekspansi geografis. Oh, kayak Indosat aja deh, Indosat itu dibeli oleh perusahaan luar kayak gitu. Nah, itu adalah ekspansi geografis antar negara kayak gitu. Terus kemudian juga strateginya ada strategi diversifikasi. Tahu ya, diversifikasi itu pasti penganekaragaman kayak gitu.
awalnya misalnya satu produk gitu ya, misalnya mie sedap awalnya cuma mengeluarkan mie, tapi pada akhirnya diversifikasi, sekarang mengeluarkan minyak goreng, terus besoknya lagi mengeluarkan apa, macem-macem variannya. Terus akuisisi tuh kayak ngambil gitu, kayak misalnya bank Bank Saudara itu diakuisisi oleh bank punyanya Jerman atau Korea ya, Bu Rosana lupa gitu, diakuisisi gitu, misalnya ada perusahaan diakuisisi oleh perusahaan lain. Terus penetrasi pasar, misalnya memasukkan barang ke sebuah pasar baru gitu, misalnya kita punya produk gitu, terus kemudian mau dimasukkan ke sebuah pasar yang baru yang belum pernah dipasarkan di situ. Nah, itu namanya penetrasi pasar. Terus ada juga pengetatan, terus ada divestasi, likuiditas, dan juga joint venture atau usaha patungan. Ini juga sering kalian dengar ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk strategi yang sering pada akhirnya digunakan oleh perusahaan. Jadi kalau udah analisis, tadi pakai kelemahan, kekurangan, dan lain sebagainya. Nah, nanti akhirnya keputusannya adalah kita mau ekspansi ke luar negeri. Nah, itu adalah bentuk dari strateginya. Berikutnya, kita belajar mengenai tujuan tahunan. Tujuan tahunan ini adalah bukan tujuan-tujuan yang ada di manajemen strategis. Biasanya kalian akan belajar ini itu di mata kuliah seperti budgeting kayak gitu. Nah, tujuan tahunan itu apa sih gitu kan? Nah, itu adalah tonggak jangka pendek yang mesti dicapai organisasi untuk meraih tujuan jangka panjangnya. Jadi kalau ada tujuan jangka panjang, kemudian itu akan dipecah-pecah menjadi tujuan-tujuan kecil kayak gitu. Nah, itu adalah tujuan biasanya adalah tujuan tahunan atau tujuan jangka pendek. Nah, ini adalah bagan atau model manajemen strategis. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita belajar tentang manajemen strategis, kira-kira kayak gini nih. Jadi pertama itu mengembangkan pernyataan visi misi, terus kemudian audit eksternal, audit internal, terus nanti akan menetapkan tujuan-tujuannya, terus menciptakan atau mengevaluasi dan memilih strategi, mengimplementasikan strategi, terus mengimplementasikan strategi-strategi kayak pemasaran, keuangan, akuntansi, kayak gitu ya. Terus akhirnya mengukur atau mengevaluasi gitu. Nah, ini adalah bagan-bagan yang dipelajari di manajemen strategis. Nanti di dalam mata kuliah manajemen strategis itu akan dibahas nih, mengembangkan pernyataan visi misi sendiri itu ternyata bukan sesuatu hal yang mudah, butuh satu kali pertemuan atau satu bab gitu. Mau analisis eksternal itu ternyata juga bukan sesuatu hal yang mudah, itu butuh satu bab sendiri untuk itu gitu. Terus kemudian menjalankan audit internal juga gitu. Itu butuh satu waktu tertentu gitu ya. Tapi kalau di sini kita cuman overview aja seperti apa. Jadi kita cuman belajar overview aja lah sedikit kayak gitu. Tapi nanti lebih dalamnya lagi mungkin di semester 5 ketika kalian benar-benar mengambil mata kuliah manajemen strategis. Ya kira-kira semester 4 atau 5. Nah, kalau udah kayak gini, terus pasti kita akan bertanya-tanya buat apa sih belajar manajemen strategis gitu ya. Terus manfaatnya apa gitu. Kalau dalam buku acuan yang kita gunakan, itu manajemen strategis itu mempunyai beberapa manfaat. Contohnya nih, yang pertama, membantu organisasi untuk merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan terhadap pilihan-pilihan strategi yang lebih baik melalui penggunaan atau pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional. Karena dengan berbagai analisis tadi ya yang udah kita bahas di slide sebelumnya. Terus kemudian yang kedua itu adalah keputusan dan dokumen. Jadi keputusannya lebih bagus dan menggunakan beberapa dokumen atau menggunakan beberapa informasi. Tadi sudah kita bahas juga di slide-slide sebelumnya. Nah, ini adalah quote yang ada di buku yang kita jadikan acuan. Jadi intinya dalam manajemen strategis supaya berhasil, kuncinya adalah komunikasi gitu. Karena ini tuh tadi dibuat oleh top level gitu ya, di top level manajemen, maka mengkomunikasikan dengan sesama top level manajemen gitu ya, atau mengkomunikasikan strategi ke bawah itu pasti membutuhkan strategi-strategi lagi gitu ya. Nggak mungkin
seorang top level berbicara dengan manajer itu sama bahasanya dengan membahasakan sebuah strategi ke staff gitu. Pasti kalau ke staff yang bawah banget gitu ya, pasti harus diterjemahkan atau dijabarkan dalam hal-hal yang lebih sederhana gitu. Konkretnya seperti apa? Akan berbeda ketika berbicara dengan manajemen. Kira-kira seperti itu. Jadi komunikasi adalah kunci dari keberhasilan sebuah manajemen strategis. Oke, jadi itu aja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dengan menuliskan kelas _nama _nim, terus bunyikan juga loncengnya supaya kalau Bu Rosana itu upload materi, kalian udah tahu gitu. Akhir kata, maaf bila banyak salah-salah Bu Rosana. Terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.